Nah, akhirnya datang juga nih. Yang dari tadi ditunggu-tunggu ya. Oke. Lama gak ketemu gitu ya. Ya, gimana kabarnya Dapa? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, ini yang diceritain tadi, saya itu kenal Dapa waktu nge-MC di Seman 1 Majalaya. Waktu pensi. Iya, waktu pensi. Terus Dapa ngupload foto koleksi-koleksi dari ayahandanya. Dan ternyata alhamdulillah ya, pecinta tanaman hias. Ini mah bukan pecinta tanaman hias lagi, ini mah senior banget ya, legend banget. Makanya saya tertarik buat ngebahas dan jadi konten juga. Oke, Dapa mulai ada ketertarikan nggak sama tanaman hias nih? Mulai juga sih pengen mengembangkan khususnya di dunia digital gitu. Iya. Soalnya kan sekarang promosi itu udah mulai beralih ke dunia digital. Oh gitu. Iya, saya juga kan tertarik jadi tahu juga gara-gara upload sama Dapa tuh ya. Bener. Pasti ini mah sekian persen itu ya, pengikut Dapa itu ya. Pasti ibu-ibu juga karena kan Dapa mirip ini Arya Saloka yang sekarang digandrungi ibu-ibu gitu. Siapa tahu ntar banyak ibu-ibu yang tahu gitu, nanti datang ke sini juga pembuka rezeki buat Bapak gitu. Amin. Oke. Oke, Dap, ada nggak temen yang terpancing juga sama kayak, atau follower yang terpancing juga terus nanya gitu, itu di mana kayak gitu? Iya banyak sih ya. Nanya-nanya. Banyak yang nge-DM gitu. Iya. Mamaku juga suka tanaman gitu. Iya, Itu di mana? Buat gitu. mama aku kayaknya bagus. Oh, kayak gitu ya. Banyak kan gitu sih, soalnya kan dari followers aku khususnya banyaknya ya remaja-remaja gitu. Iya betul. Dan betul. kebetulan sekarang emang lagi booming banget Iya, kan betul. tanaman. Jangan-jangan modus ke sini, taunya mau ketemu Dapa. Sok aja gitu ya, sekali foto asal beli tanaman gitu, beli melano gitu lumayan. Monstera gitu. Oh iya, follow juga ya Raja Monstera, Raja Monstera dan suka bonsai. Oke, gitu aja ya. Makasih Dap. Terima kasih. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Bukan tadi sih, kemarin ini disambung sama sekarang karena yang kemarin itu kita baterainya habis ya, jadi enggak kerekam dan memorinya juga penuh. Dan alhamdulillah saya kesini lagi berkesempatan ya sama Pak Idang. Dan di sini juga ada tamu nih, tamu terhormat, masih sangat muda. Ada Pak Haji, Masya Allah. Ini juga kolektor tanaman hias ya, di Majalaya juga legend banget. Nanti kita berkesempatan juga ke rumahnya ya untuk lihat koleksinya. Diizinkan Pak Haji? Boleh, siap. Alhamdulillah. Ya, kalau Pak Haji Idang mengizinkan siap. Ya, malas ke Pak Idang. Bareng-bareng ya, siap sama Pak Idang ya. Ini di segmen terakhir closing itu kita biasanya ngasih tips dan trik gitu buat menjaga tanaman. Apalagi kan di daerah sini kan cenderung kalau lagi musim panas banget. Apalagi sekarang kan cuacanya ini ya, nggak mudah ditebak gitu. Panas tiba-tiba hujan. Itu kan lumayan ya. Lagi hujan gitu ya. Malamnya hujan, terus siangnya itu tiba-tiba panas banget kan, itu lumayan ke tanamannya juga jadi shock gitu. Ini ada nggak ininya tipsnya gitu dari Pak Idang sama Pak Haji nih? Oke, untuk tips mensikapi cuaca yang tidak menentu, lebih aman buat para penghobi itu selalu menyiapkan ruang yang sudah dilindungi paranet, yang sudah terlindungi paranet. Itu banyak dijual dan harganya tidak terlalu tinggi. Iya. Lewat online juga sekarang sudah banyak sekali yang jual. Itu yang pertama. Yang kedua, memang selalu tempatkan khususnya untuk pohon-pohon arawi, dan sekarang yang lagi booming itu memang notabene itu pohon indoor ya. Jadi artinya kita harus menyiapkan lokasi yang memang tidak terlalu panas, baik itu di teras atau di manapun di wilayah rumah, artinya tidak full kena sinar matahari. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau memang ada elemen tambahan selain penghias seperti ini. Wah, ini kebetulan nih. Seperti ini, halnya ini. Ini apa? ID-nya?
ini Forgeti ya. Forgeti. Ini Wah. untuk mensikapi cuaca yang tidak menentu ya, kadang-kadang tidak menentu juga. Ini ada elemen tambahan selain penghias. Iya. Ini adalah fungsinya untuk pendingin. Oh, pendingin ya. Artinya kalau memang posisi media tanam ini kering, itu akan kelihatan dari lumut-lumut ini yang lebih dulu menunjukkan posisi kering. Oh iya. Artinya kalau di sini udah ada tanda-tanda kering, berarti nih media dalamnya itu sudah harus dikasih pengairan tambahan, penyiraman tambahan, iya. Oh. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, memang lumut ini kan dia karakternya memang dingin ya. Memang dingin. Jadi perakaran itu akan jauh lebih baik dan ini akan terlindungi dari sinar matahari yang langsung. Oh. Ini jauh lebih aman untuk tanaman. Lumut itu. Ya, tips sementara mungkin itu. Itu guys. Selebihnya nanti banyak yang teknik-teknik yang lain yang mungkin nanti kita kupas di episode selanjutnya. Iya, asik. Episode selanjutnya ini buat apa? Supaya penonton juga penasaran nih episode selanjutnya. Ini ada nggak nih tips dan trik dari Pak Haji nih? Udah bawa tanaman tuh kayaknya. Kalau saya mah mungkin penempatan greenhouse atau semacam ini ya, diusahakan di sela-sela pohon-pohon yang besar, jadi supaya ada peredam lain yang juga membantu untuk tidak terlalu panas. Iya. Itu aja. Betul ya. Kalau perkara paranet itu kan sudah ada ukurannya, biasanya ada yang sekian persen. Kalau ditambah dengan semacam ini Pak Haji Idang nih sangat bagus menurut saya. Iya. Meskipun memang ada kerja ekstra tambahan, harus membersihkan beberapa daun-daun. Iya. Tapi ini cukup, hasilnya bakal cukup bagus, lebih bagus. Iya. Jadi kalau penempatannya di sela-sela pohon-pohon yang besar dan tinggi dan kelihatannya juga memang lebih adem dan indah. Iya. Karena kalau nggak salah juga habitat asli tanaman itu tanaman hias kebanyakannya itu di hutannya itu di bawah pohon ya, biasanya. Karena kalau apalagi aroid kan kebanyakan itu di hutan tropis hujan. Iya. Seperti di Brasil, di Argentina, di Peru. Dan itu memang Indonesia itu satu garis sebetulnya, hanya memang ada cuaca-cuaca yang agak berbeda sedikit dan itu alhamdulillah kelihatannya sih oleh para penghobi dan para petani tanaman hias ini tidak ada masalah, bisa diakalin. Betul. Tapi yang saya ambil kesimpulannya model begini ini bagus gitu. Model tempat Pak Haji ini bagus, apalagi kalau misalnya di kiri kanan belakangnya ada yang pohon yang lebih gede lagi. Iya. Tapi memang ada ekstra pekerjaan, tapi itu nggak masalah. Duitnya juga gede. Ngomong-ngomong tentang duit yang gede nih ya, ngomong-ngomong tentang duit yang gede. Ngomong-ngomong tentang duit yang gede nih ya. Ini yang namanya duit pastinya itu berkaitan erat sama hobi ya. Orang kalau udah hobi pasti duit segede uang sebanyak apapun pasti dikeluarin gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang hobi, ini tren tanaman ya. Kira-kira nih di tahun 2021 menurut Pak Haji sendiri sama Pak Idang sendiri nih ya, Kang Idang, gimana trennya mau ke arah apa nih yang kira-kiranya ini kayaknya masih rame ini nih, atau nanti 2021 2022 ini yang bakalan rame ini gitu, gimana nih? Untuk tren ya, tren itu di Indonesia memang tidak bisa diprediksi arah yang pastinya seperti apa. Yang jelas sekarang tanaman yang booming itu masih tetap di aroid ya. Aroid. Terus pokoknya hampir 80% dia pohon indoor. Artinya mungkin ini ada kaitannya dengan masa sekarang yang lagi pandemi. Nah, jadi orang banyak berkegiatan di dalam rumah, sementara oksigen itu kan bakal jauh lebih tersedia di rumah-rumah yang asri. Mungkin itu salah satunya. Jadi untuk prediksi jenis saya tidak bisa mengungkapkan
karena memang tidak ada yang bisa memprediksi 2 minggu, 2 bulan atau 2 tahun ke depan seperti apa. Ya bisa berubah ya. Bisa berubah kapanpun. Satu bulan, 2 bulan itu. Tergantung nanti situasi penghobi itu sendiri. Oh iya. Nah, penghobi itu sendiri. Dalam arti mungkin sekarang yang lagi rame, yang lagi booming, yang lagi dicari ya gitu. Mungkin masih di sekitaran Aroid. Nah, kenapa Aroid ya? Dari beberapa teman dekat juga, karena memang mereka sudah konsisten di ekspor tanaman hias dan kebanyakan itu di Aroid. Oh iya, karena ini kaitannya sama ekspor, berarti tren ini itu mendunia ya, bukan cuma di Indonesia. Mendunia, jelas mendunia. Sekarang isu back to nature itu memang isu dunia, dunia. Artinya mungkin saja ini adalah peluang pasar bagi para penghobi yang mau mengembangkan ke arah semi bisnis atau bisnis profesional. Iya, betul. Ya, selebihnya mungkin di dunia hobi itu tidak ada yang lain, kita mencari kesenangan, kita mencari happy, dan selebihnya ada manfaat buat lingkungan. Betul banget. Betul ya, tadi juga kata Kang Haji ya waktu kita ngobrol ya, itu bahagia banget kalau udah keluar tunas gitu ya, Aroid itu. Nah, ngomong-ngomong tentang Aroid nih, yang sekarang ini lagi rame gitu, 1 minggu atau 2 mingguan ini rame gitu, yang penghobi yang datang ke sini nanyain itu apa yang banyak nanyain itu? Ya berbagai macam jenis lah, ya, terutama beda-beda berarti. Di philodendron ya sekarang masih tetap penghobinya semakin banyak malah sekarang. Dan pameran-pameran juga kan sekarang semakin intens ya, di mall, di tempat-tempat perbelanjaan, dan itu pengunjungnya selalu rame, artinya kalau mau berbicara arah penghobi, ini bakal semakin banyak penghobi baru yang memang mereka mengoleksi tanaman berbagai macam jenis kan itu. Termasuk saya nih penghobi baru, makanya ini belajar nih sama Pak Haji, sama Pak Idang juga, Kang Idang juga nih. Pak Haji juga nih kayaknya Pilo lagi hunting apa nih? Sekarang Pilo ya. Sekarang itu udah Oh iya, lupa saya Haji Iwa namanya. Oh, Pak Haji Iwa, iya Pak Haji. Lupa kenalan Pak Haji Iwa. Menurut saya sih philodendron ini agak bakal lama ya. Dan memang kenaikan harganya luar biasa, dari waktu keluarnya cepat sekali. Iya. Tapi ke depan juga yang prediksi saya kuping gajah ya kalau nama Indonesianya. Ini bakal luar biasa kayaknya. Iya. Karena memang ini prosesnya tidak secepat Pilo. Kalau lihat kuping gajah dan spesies merangkak ya. Spesiesnya juga banyak dan memang sangat bagus menurut saya. Dan itu memang pohon yang legend dari zaman Belanda sudah. Iya ya. Sudah sangat legend. Kalau kuping gajah udah nggak usah cerita lah istilahnya. Tapi sekarang memang sama anak-anak muda terutama penghobi ini lagi digali kembali. Iya betul. Spesies yang kurang lebih 100 katanya yang banyak belum ditemukan. Jadi masih dicari dan memang harganya juga cukup tinggi untuk hal-hal yang untuk barang-barang yang spesies terutama yang baru. Ya kata Kang Haji juga ya tadi ya. Ya pas obrolan kita juga, yang namanya kuping gajah mah dari dulu ya melegenda itu ya, tanaman menak katanya ya. Dari saya belum lahir mungkin ya. Nah, kelihatan kalau menak mah kelihatan. Iya. Kuping gajah maksudnya. Luar biasa nih kalau ngobrol sama Kang Haji Iwa ini ya, selalu kita itu terbawa ketawa gitu. Jadi jokes-jokesnya itu masih bisa dimakan gitu oleh yang muda. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang ada target nggak mau lagi nyari pilo apa gitu? Saya lagi nyari pilo busi, ya, kabel busi. Ya kebetulan yang udah Kang Idangnya udah laku, jadi saya lagi sedikit nggak enak hati ini. Harus nunggu. Dan nunggunya sampai kapan? Memang susah. Ya.
rasa gak enak hatinya, sakit hatian yang mana? Ya, kalau sama yang sama tadi Kang cerita. Haji Idang kan bisa damai. Iya. Kalau sebetulnya banyak kalau barang mah, tapi kan duit. Duitnya, Urusan ya. Kalau sama Kang Haji kan dari saya nanti ada pohon berapa banyak, Ya. tukar-tukar paling ya itulah bangsa nambah sedikit mah jual anak domba aja. Wah, ini kayaknya seru nih kita kalau lihat koleksi tanamannya Kang Haji Iwa ini sama dombanya. Enak ini berarti ya. Langsung ini ya. Langsung di episode berikutnya siap. Ini mah sama Kang Haji Iwa. Ya. Berarti kita closing guys ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ada di penghujung acara ya. Kita tutup aja acara ini, acara apa? Grebek tanaman ya. Nanti kita grebek rumah Kang Haji Iwa ya. Kita lihat tanamannya dan juga kita lihat koleksi hewan peliharaannya juga, katanya banyak domba di sana. Kita minta ini juga apa? Ininya, nya buat pupuk ya. Oke. Kalau yang suka dipais boleh. Oh, dipais Bu. Tuh kan lucu nih Kang Haji. Apalagi nanti Mau ditewak polisi lah. mau ditewak polisi itu. Ya, jadi nggak sabar ya kita buat tag buat ini konten selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe ya, dan juga klik tanda loncengnya. Dan grebek tanaman kita grebek lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.